Sebagaimana kita mencintai orang soleh, tentunya kita butuh nasihat-nasihat untuk menghadapi kehidupan ini agar selamat di dunia dan di akhiratnya. Banyak sekali nasihat dan wasiat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di antaranya bagaimana cara kita dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran. Adapun nasihat dan wasiat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tentunya sangatlah banyak. Ada nasihat-nasihat beliau yang dikumpulkan oleh murid-murid beliau dan itu jumlahnya berjilid-jilid. Nah, sebagian daripada nasihat atau wasiat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menekankan tentang pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Beliau mengatakan, kullama dzakartu ayatan minal Quran, setiap kali aku mengingat suatu ayat daripada Al-Quran, wa qarartuha, dan aku mengulang-ulang ayat tersebut, zada al-fahmu fi ma'naha, yaitu bertambah pengetahuanku tentang maknanya. Jadi di sini Habib Ali menunjukkan betapa cintanya beliau kepada Al-Quran dan betapa pentingnya kita mengulang-ulang, mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, setiap kali aku ulang-ulang maka bertambah pemahamanku tentang maknanya, dan tentunya juga bertambah halawatuha atau bertambah lezatnya Al-Quran. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang arif billah, mereka mengambil dari Al-Quran. Orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, mereka juga mengambil dari Al-Quran. Ahlul zahir dan ahlul batin, mereka juga mengambil dari Al-Quran. Jadi semua orang-orang tersebut bersandar dan mengambil ilmu atau muaranya dari Al-Quran yang merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Ali kemudian menjelaskan, man yahfadul Quran maghbut, orang yang hafal Al-Quran itu layak untuk diiri. Iri di sini bukan berarti mengharapkan kenikmatan yang ada pada orang tersebut sirna, tapi iri di sini adalah iri yang merupakan kebaikan, menunjukkan betapa beruntungnya orang yang menghafal Al-Quran. Kata beliau, li'annaha tutayassar lahu at-tilawah, karena orang yang menghafal Quran itu mereka mendapatkan kemudahan dalam membaca Al-Quran, bertilawah. Baik di saat ada lampu penerangan atau di saat tidak ada lampu, di saat gelap sekalipun orang yang hafal Quran bisa terus mengulang-ulang hafalannya dan membaca Al-Quran. Wa in kana mufattih wa in kana a'ma. Bahkan orang yang menghafal Quran itu bisa membaca Al-Quran walaupun dia dalam keadaan buta sekalipun, matanya tidak dapat melihat, akan tetapi hafalannya ada Al-Quran sehingga bisa senantiasa bersama dengan Al-Quran. Allah yarzuquna hifdzal Quran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita menghafal Al-Quran. Nah, di sini menunjukkan bagaimana beliau memiliki perhatian yang luar biasa kepada Al-Quran, dan tentunya mengajak para pecintanya, mengajak para murid-muridnya agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian dilanjutkan oleh beliau bahwasanya penduduk zaman ini, Habib Ali mengatakan, kebanyakan dari penduduk zaman kita saat ini, tentunya di zaman beliau apalagi di zaman kita, beliau mengatakan penduduk zaman ini kebanyakan dari mereka dikalahkan dengan penyakit al-kasal, yaitu malas, dan juga an-nisyan, banyaknya lupa. Kalau zaman dahulu kita bisa lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i dan para ulama lainnya yang daya hafalnya luar biasa. Bukan hanya cepat dalam menghafal, tapi di usia yang lanjut pun mereka masih kuat hafalannya. Habib Ali mengatakan berbeda dengan zaman kita sekarang, banyak yang malas, banyak yang pelupa, dan penyebab itu semua adalah kasbul ma'asi wa khabthul mat'am. Penyebab daripada malas, kemalasan, dan juga daya hafal yang tidak kuat atau pelupa adalah melakukan perbuatan maksiat dan buruknya makanan yang masuk ke dalam perut manusia. Sebagaimana syair daripada Al-Imam Syafi'i, dalam syairnya beliau berkata, syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi, aku mengeluh kepada guruku Al-Imam Al-Waqi' tentang buruknya hafalanku. Jadi suatu ketika Al-Imam Syafi'i menganggap dirinya daya hafalnya tidak sama seperti sebelumnya. Kemudian beliau mengeluhkan kepada gurunya Al-Waqi', dan gurunya pun kemudian mengatakan atau membimbing Al-Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau membimbingku, menasihatiku agar aku meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dan beliau mengatakan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada ahlul maksiat atau orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Maka Habib Ali kemudian berkata, yanbaghi al-insan idza bayahfat al-Quran
hendaknya seseorang yang ingin menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan ilmu-ilmu yang lainnya, yang pertama kali ia lakukan adalah meninggalkan perbuatan maksiat dan bersungguh-sungguh melawan nafsunya agar meninggalkan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Wa amma ma dama mulabisan lil ma'asi, adapun kalau dia senantiasa melakukan perbuatan dosa, tidak meninggalkan perbuatan maksiat, ma bayahfad syai', maka dia tidak akan menghafal apapun. Jadi ini salah satu metode yang diajarkan oleh beliau dan tentunya juga diajarkan oleh para ulama. Seseorang itu kalau ingin menghafalkan sesuatu, ingin cepat menghafalnya dan kuat hafalannya, yang pertama kali ia harus lakukan adalah meninggalkan perbuatan maksiat, menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa. Mereka orang-orang terdahulu tidak kuat hafalannya kecuali karena apa? Mereka menjauhkan diri mereka daripada perbuatan dosa. Dan juga yang kedua, mereka memeriksa makanan yang masuk ke dalam perut mereka. Kata Habib Ali, orang-orang terdahulu itu yataqahqaruna an fi'lil makruh kama yataqahqaruna an fi'lil haram. Mereka orang-orang soleh zaman dahulu itu menjaga diri mereka, menjauhkan diri mereka dari perbuatan yang makruh, seperti mereka menjauhkan diri mereka daripada perbuatan yang haram. Sama yang haram mereka tinggalkan, mereka takut jangan sampai masuk ke dalam perbuatan yang haram. Begitu juga dengan perbuatan yang makruh, benar-benar mereka jaga agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang makruh. Dari situ mereka diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya memiliki daya hafal yang kuat, dan bahkan mungkin di usia yang sudah sangat tua akan tetapi daya hafalnya masih kuat. Habib Ali kemudian menutup nasihatnya ini dengan sebuah kisah salah seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Qadhi Al-Muhib At-Tabari. Beliau Al-Qadhi Al-Muhib At-Tabari ini usianya sampai ke 100 tahun lebih, akan tetapi fisiknya masih kuat. Kakinya kuat, tangannya kuat, pendengarannya kuat, penglihatannya kuat. Bahkan di usia yang 100 tahun lebih ini, beliau masih menulis, kemudian masih mengajar, masih berfatwa. Sehingga ada salah seorang daripada muridnya bertanya, bagaimana engkau di usia yang seperti ini tapi masih memiliki kekuatan seperti itu? Jadi anggota tubuhnya tidak ada yang melemah, daya hafalnya masih kuat. Maka beliau menjawab, bagaimana Allah tidak memberikan aku seperti ini, dan sedangkan aku itu menjaga anggota tubuhku daripada perbuatan dosa. Yaitu beliau tidak menggunakan anggota tubuhnya, baik tangan, mata, telinga, kaki, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang kalau jaga anggota tubuhnya, maka anggota tubuhnya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali kemudian meminta kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Berapa banyak anggota tubuh kita itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka hendaknya seseorang itu memiliki perhatian, apa yang masuk ke dalam perutnya dijaga, dan anggota tubuhnya pun dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.